Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusa Sentosa Farm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Ya, pada sore yang cerah ini meskipun cukup mendung, kita ingin mereview pakan yang ada di kandang Nusa Sentosa Farm ini. Mungkin di konten-konten kita kemarin kita ini memberikan jelasan bahwasanya pakan yang ada di kandang kami itu bagus. Pakan apa sih sebenarnya? Kan orang itu akan bertanya, pakan apa sih yang digunakan kok bisa sapinya sebesar-besar ini? Dari sapi kecil pun perkembangannya cepat sampai pun ADG-nya bisa melebihi 2 kilo. Itu sebenarnya pakannya apa sih? Ya sebelumnya kita ingin mereview nih tapi sebelumnya ada penjelasan bahwasanya sebenarnya dari kandang kami itu tidak ada spesial pakan apapun. Pakannya ya sederhana, hanya memakai ampas tahu yang dicampur dengan ampas tempe dan konsentrat. Dan orang itu kan bertanya, kenapa sih sapinya bisa gemuk-gemuk? Sebenarnya merawat sapi itu tidak pengaruh ke pakan. Ya, emang pakan itu pengaruh, cuman rutinnya itu. Ketika kita pakai ampas tahu, pertama kita pakai terus let seminggu, nggak pakai lagi, nanti kita pakai lagi, ya nggak akan berubah. Jadi perubahan sapi itu dilihat dari kerutinan, istiqomah kalau orang ngomong, istiqomah dari pakan tersebut. Ya pakannya itu ya itu aja, stabilin aja itu terus sampai kelihatan hasilnya. Ayo kita mereview yuk. Ampas tahu kita meraciknya dengan ampas tempe. Nih ampas tempenya, untuk yang sedang-sedang itu nggak usah banyak-banyak. Ampas tempe itu cuman buat camilan aja, buat rayukan tangan. Satu raukannya segini, nah segini, nih segini aja kita udek. Nah setelah kita udek, kita campurin dengan konsentrat. Nah di sini yang mungkin berbeda. Kalau untuk sapi-sapi kelas ekstrim itu konsentratnya itu di 6 gayung. Kalau yang sedang-sedang yang bobot 400 600 itu 3-4 gayung, 3 ataupun 4 gayung, ya tergantung. Ya ini buat sedang-sedang dulu ya. Ini 3 gayung segini datarnya. Nih taruh di atasnya sampai 3 gayung, hitungin 1 2 3, cukup. Nah habis itu diudek, dicampur. Nah mungkin di sini yang perlu diketahui untuk teman-teman bahwasanya yang di kandang kami itu memakai comboran sistem, bukan sistem cair, yaitu kental kayak gini tuh. Comborannya enggak terus air kayak gitu, enggak, jadi kental kayak gini. Kita langsung coba ke sapinya. Tuh sapinya langsung hop. Ini sapi yang bobotnya 600 kilo, namanya Mas Tio. Makannya cukup lahap ya teman-teman, dilihat sendiri. Ya sebenarnya pakannya segini aja, nggak usah reno-reno, yang penting rutin. Kita review pakan yang sapi ekstrim ya, kita ingin menyombor sapi ekstrim ya teman-teman. Kita nombor sapi jumbo, maskotnya Nusa Sentosa nih, Mas Samson. Ini takaran sapi, pakannya sapi itu segini, 1 karung untuk dua ekor, kelas ekstrim. Ini bobotnya di kisaran 45 kilo 1 karungnya itu. Atau kemarin nyoba ditimbang.
Oke teman-teman, kita coba penyemburan. Aduh, berat banget ya. Nah ini untuk satu ekor sapi itu hitungannya setengah karung. Sore kalau pagi ya setengah karung, jadi ya sehari sekarung. Nah, kemudian dicampur dengan ampas tempe. Ya, dikira-kira aja. Yang kemudian dicampur dengan konsentrat. Nah, konsentrat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, diaduk, ya mungkin ya kayak gitu untuk sapi-sapi yang di kandang Sentosa ini. Makannya ya seperti itu. Kalau misal teman-teman tanya pakannya apa ya, simpel aja, nggak ada yang spesial kok, kayak nasi goreng. Teman-teman Sentosa, setelah kita mereview pakan sapi yang ada di kandang Sentosa, kita patut review kan pakan sapi ada di kandang Sentosa ini. Nah, sini mungkin ada perbedaannya di air rebusan ini. Kalau untuk takaran ampas tahunya itu untuk sapi-sapi kayak gini, satu karungnya ini kan bobot timbangannya kan kalau misal dikiloin kan 45 kilo nih ampas tahunya, dan ini dibagi untuk 4 sapi ataupun 5 sapi satu karungnya itu takarannya kayak gitu. Kalau untuk ampas tempenya mungkin ini aja, apa namanya, kira-kira aja intinya satu genggam atau ginian seginilah. Nah, udah cukup dan banyak karena buat tambahan aja. Nah, nah sini yang berbeda nih, kebanyakan orang pakai air langsung, ya kita pakai air rebusan ini mengganti air biasanya itu. Nah, di sini ada baiknya itu menambah nafsu makan, yang kedua airnya itu matang, jadi untuk perkembangan pun bagus. Sapi-sapi yang kayak gini yang masih dalam jangka perkembangan. Nah, kita ngasihnya nggak terlalu encer ya, karena pakai air rebusan itu emang bagusnya ya kayak gini, gembel-gembel gini. Kalau terlalu encer itu
takutnya nanti mencret ketika dia membuang kotoran besarnya itu. Udah bablasan malah. Nah, ini jadi satu karungnya itu bisa 4 sapi. Ya, sebenarnya bisa 5 sapi, tapi melihat sapinya besar apa kecilnya takarannya. Kalau sapi-sapi baru ya jangan banyak-banyak dulu, karena kan dia masih adaptasi ataupun gimana. Nah, sapi-sapi baru yang ada di sini nih kita sendirikan, karena mungkin kan sapi baru masih stres ataupun masih gimana, perlu perawatan khusus lah dalam hal kesehatan maupun stabilitas pakannya. Yang penting pakan itu jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau untuk sapi-sapi kayak gini tuh ya waktunya maupun banyak dikitnya itu jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kelebihan ya dia akhirnya mencret, kalau kekurangan ya jelek di pertumbuhannya. Ini kayak gitu. Nah teman-teman, untuk satu jerigen ini untuk air rebusan itu sebenarnya bisa untuk 5 sapi ya. Kalau misal kita ngasihnya nggak terlalu encer, kalau terlalu encer ya mungkin bisa 3 sapi. Cuman emang katanya yang lebih berpengalaman, kita tanya teman-teman yang udah pernah pakai, karena bagusnya itu apa namanya nggak terlalu encer sih kayak gini. Ya mungkin karena takutnya nanti sapi baru ya kaget akhirnya mencret ataupun alhamdulillah kembung intinya kayak gitu. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kok sapi-sapi besar sama sapi-sapi kecil itu pakannya berbeda. Ya karena kan setiap pertumbuhan ataupun pertambahan bobot situ pasti ada kenaikan pakan, dalam artian bertambahnya pakan. Karena apa? Kalau semisal kita kasih pakan sesuai dengan bobotnya sebelumnya, dia tidak akan bisa menopang bobot tersebut, dalam artian yang nggak kenyang, intinya kayak gitu. Nah mungkin teman-teman bertanya itu kalau semisal cemburan itu bagusnya dikasih apa sih? Kalau untuk cemburan bagusnya nanti ketika setelah cemburan kita kasih jerami. Kenapa kok nggak pakai rumput? Ya sebenarnya rumput bagus, cuman kan kita mengejar ke seratnya, yang dimana jerami itu cukup banyak seratnya. Nah, akhirnya antara paduan cemburan dan jerami itu menjadi satu, itu kayak padat gitu loh. Itu menurut saya, nggak tahu untuk ternak lainnya. Saya lebihnya ke jerami dibandingkan ke rumput. Nah, di sini kan karena di kota Jakarta ini kan cukup banyak sih, melimpah banget, dalam artian yang hampir di setiap daerah itu pasti ada pabrik tahu, pabrik tempe. Ya suatu kebanggaan bagi kita, mempermudah bagi kita untuk mencari pakan sapi ternak yang tepat untuk kandang kami. Terkadang kan di kandang itu, setiap kandang itu pasti berbeda. Tomborannya ada yang basah, ada yang enggak basah, ada yang kering. Nah kenapa? Ya mungkin dari kondisi cuaca bisa
dari situasi kandangnya ataupun tempatnya itu jauh dari pabrik, jadi untuk mendapatkan ampas itu cukup susah. Akhirnya ya mungkin dapatnya ampas itu digantikan dengan tambahan air jadi kental, cuman diperbanyak di konsentrat kemudian kayak gitu. Kalau di kandang kami alhamdulillah kita selalu stok ampas. Misal hari ini kita ngambil, nah setidaknya bisa untuk besok paginya, dan ketika besoknya kita ambil bisa untuk sore dan sampai besoknya lagi, intinya kayak gitu. Nggak sampai, pokoknya keinginan kita jangan sampai pakan yang ada di kandang kami ini habis, intinya kayak gitu. Ya karena apa, kalau ya kita kan nggak tahu namanya kendala, takutnya nanti di pabriknya ataupun di mananya ada kendala di pengurangan penjualan tahu, pasti kan ampas akan berkurang. Nah disitu perlunya stok itu karena untuk menanggulangi kendala itulah, intinya kayak. Untuk yang di kandang Sentosa ini kan sapi-sapi yang dibilang kecil itu enggak, sedang lah, di bawah timbangan, di bawah bobot 500 ya, bobot 300 400 kayak gitu. Nah di kandang Sentosa ini cukup ada perbedaan pakan. Sebenarnya sih sama, cuman perbedaannya cukup di air rebusan. Nah kalau di sapi-sapi yang ada di kandang Nusa ini menggunakan pengganti airnya itu menggunakan air rebusan kedelai. Kenapa? Karena setahu saya ataupun sepengalaman saya, air rebusan itu cukup bagus untuk sapi-sapi yang masih kecil kayak gini, dalam artian ya untuk membantu proses pertumbuhannya. Dia itu menambah satu, air rebusan itu kan air mata, yang artinya di dalamnya itu enggak ada bakteri ya. Jadi ketika dia nyombor di dalam tubuhnya itu terasa hangat. Nah di situ mungkin untuk menjaga stabilitas tubuhnya, untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, ataupun menghilangkan rasa dingin yang ada di tubuhnya ketika kita kasih comboran ampas tahu. Kan pasti ada kagetnya, karena kan mungkin ya kan yang kita jalani ini kan sebenarnya bukan sistem breeding, sistem penggemukan, yang artinya kita beli bahan, bukan kita menjadikan bahan kayak gitu. Jadi ya justru mungkin baru kelihatan antara pertumbuhan bobot sapi tersebut ataupun perkembangan sapi tersebut dari pakan ini, dan dari situlah mungkin kandang kami menentukan bahwasannya oke, untuk pakan sapi ini kayak gitu, untuk pakan sapi besar kayak gitu. Nah kenapa sih untuk sapi-sapi besar itu nggak dipakein air rebusan? Ya mungkin karena keterbatasan air rebusan itu yang ada di pabrik itu cukup terbatas. Ya sebenarnya sih banyak, cuman terkadang ada salah satu pabrik yang tidak boleh ambil ataupun tidak boleh direcokin lah, dalam artinya kan kalau kita ngambil di sana ya mungkin karena di sana udah sempit. Kalau ketambahan kita waktu kita ngambil air rebusan itu mengganggu pekerjaan dia ataupun gimana, kan nggak semua pabrik boleh diambil. Sebenarnya sih kita pengen menggunakan tambahan air rebusan itu karena cukup bagus untuk di dalam tubuhnya lah, untuk menyehatkan di dalam tubuhnya itu. Karena kan sebagus-bagusnya sapi kecil itu atau sebagus-bagusnya sapi itu sebenarnya pakai hangat, tomborannya itu hangat, bagus. Bagusnya itu apa? Ya satu, untuk perkembangan dia tinggi dan panjangnya, memanjangkan badan, mendinginkan badan itu yang membantu dia. Nah dari sini mungkin kita tahu teman-teman bahwasanya ampas tahu itu ada baiknya ada buruknya. Baiknya perkembangan cepat, dia itu melar, kata orang Jawa itu melar. Apa kalau bahasa Indonesianya, istilahnya melar lah, melar. Cuman kalau ditimbang bobotnya kurang, meskipun sapi itu besar, timbangannya kecil.
Nah, untuk mengakali kita untuk melakukan, kenapa, gimana sih caranya biar timbangan itu bisa berat ya, kita tambahin konsentrat salah satunya. Yang kedua mungkin ada tambahan yang namanya kulit singkong. Ya intinya limbah-limbah yang dimana dapat dimanfaat untuk kita ya kita ambilkan. Dan insya Allah besok ini kita datangkan kulit singkong ini dari kota Wonosobo. Kita pesen 4 ton kulit singkong untuk persediaan pakan sapi tambahan ini. Nah, kulit singkong itu ya cukup bagus karena itu kan kayak nasi sebenarnya, karbohidrat yang menopang apa beratnya timbangannya itu mungkin dari kulit singkong dan konsentrat itu. Kalau semisal kita campurannya cuma pakai ampas tahu ya mungkin kata orang Jawa itu kopong, gede-gede kopong, gombior. Yang artinya ya meskipun dia gede cuma timbangannya kecil, nggak ada beratnya ini gitu. Nah, untuk sistem-sistem penggemukan ataupun jagal itu kan kebanyakannya harus pakai konsentrat, bahkan kebanyakannya itu ini keringan, konsentrat keringan atau konsentratan yang udah difermentasi dengan lainnya gitu. Ya karena kan kita peternakan pasti berbeda. Kita pakai ampas tahu ya karena di daerah kita itu paling banyak ampas tahu, karena pabrik alhamdulillah banyak dibandingkan yang ada di daerah Jawa ya, kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu yang bisa saya jelaskan. Cukup mungkin kalau semisal ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di komen aja. Insya Allah semisal kita bisa ya kita jawab, kalau kita nggak bisa ya kita sharing bersama. Intinya kayak gitu, sama-sama belajar, sama-sama mencari pengalaman, jangan pernah takut untuk mencoba. Intinya kayak gitu. Ya mungkin di tahun ini kita berhasil, tapi belum tentu di tahun depan kita berhasil juga. Ya keinginan kita terus berhasil, tapi alangkah baiknya mencoba dari awal itu lebih baik dibandingkan kita melakukan sesuatu itu di akhir ketika orang itu sudah melihat hasilnya. Ya kita belajar dari nol aja, karena manusia itu kan berjalan menuju ke atas kan pakai tangga. Kalau rumah itu kan ada tangganya, 1, 2, 3, nggak mungkin dari tangga 1 langsung ke 5 kan, nggak mungkin, pasti dari 1 pelan gitu. Kalau teman-teman ingin mencoba ataupun ngerasain lah, nyari pengalaman di peternakan sapi, gimana sih cara gemukin sapi, bisnis penggemukan sapi, ya mungkin insya Allah kita bisa ajak sharing ya. Bukan kita merasa pintar, kita sama-sama orang bodoh sebenarnya, cuman kita lebih mencari pengalaman yang lebih pada orang-orang. Mungkin orang tahu teori cuman nggak tahu praktek, dan gitu sebaliknya orang tahu praktek cuman nggak tahu teori. Ya mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.